Menhan Prabowo membeli banyak alutsista baru, RI kena nyinyir negara tetangga. Ya, keputusan Menhan Prabowo Subianto untuk melengkapi militer RI dengan alutsista baru ternyata mendapatkan respon yang cukup beragam dari negara sebelah. Dilansir dari Japan Times, peneliti senior di Sekolah Kebijakan Publik Lee Kuan Yew di National University of Singapore, Evan Laksmana, memberikan komentar tentang manuver yang dilakukan oleh Prabowo ini. Menurutnya keputusan RI untuk membeli alutsista baru sebagai pengganti peralatan militer tuanya adalah keputusan yang tepat. Akan tetapi ketergantungan Indonesia pada beberapa pemasok asing termasuk Rusia selama bertahun-tahun berarti perangkat keras yang ada terbebani oleh masalah interoperabilitas. Selain itu, menurut Evan, efisiensi militer juga terhambat oleh banyaknya rekrutan baru dan sistem rotasi Jepang yang dapat membuat pasukan berganti peran setelah hitungan bulan. Anda bisa mendapatkan semua perangkat keras baru yang Anda inginkan. Tetapi jika Anda tidak meningkatkan kualitas orang di belakang senjata, maka tidak masalah, kata Laksmana. Ya, Menhan Prabowo Subianto telah menaikkan kesepakatan senilai 14 miliar dolar untuk membeli 36 jet tempur F-15 baru dari Boeing dari Amerika Serikat. Saat ini kesepakatan tersebut sedang berada dalam tahap lanjut. Kemudian Menhan Prabowo juga sudah teken MOU untuk membeli 2 unit kapal selam serang kelas Scorpion dari BUMN Prancis. Indonesia juga telah memesan 42 jet tempur Rafale dalam kesepakatan senilai 8,1 miliar dolar pada awal tahun 2022 lalu. RI juga telah menyatakan minatnya untuk membeli drone bersenjata buatan Turki. Meski demikian, ini baru sekedar rencana saja. Dan belum lama ini, Super Hercules C-130J sudah mendarat di Indonesia dengan aman dan terkendali. Dengan banyaknya tambahan alutsista ini, maka militer RI bisa menjadi salah satu yang terkuat di ASEAN hingga 20 tahun mendatang. Dibeli Prabowo, inilah monster bawah laut membawa 18 torpedo. Ya, upaya memperkuat militer Indonesia, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memborong alutsista, salah satunya kapal selam Scorpion. Lalu apa saja keunggulan dari kapal selam ini? Indonesia telah memiliki Memorandum of Understanding antara PT PAL dengan Naval Group untuk pembelian 2 kapal selam Scorpion dengan AIP atau Air Independent Propulsion beserta persenjataan dan suku cadang dan pelatihan. Pembelian itu juga merupakan satu dari 4 MOU yang ditandatangani dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly di kantor pusat Kemhan RI Jakarta pada Kamis lalu. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan armada matra laut, PT PAL dipercaya Kementerian Pertahanan untuk melakukan research and development dan juga membangun beberapa unit kapal selam jenis Scorpion. Sebagai bentuk implementasi penguasaan teknologi, keseluruhan pembangunan kapal selam jenis Scorpion ini dilaksanakan di PAL dan mengoptimalkan kapabilitas SDM PAL dengan asistensi dari Naval Group. Selain itu, kerjasama antara PAL dan juga Naval Group merupakan bentuk realisasi program modernisasi alutsista yang dilakukan Kementerian Pertahanan untuk memperkuat pertahanan TNI sampai 20 tahun ke depan, mulai pemenuhan armada pertahanan khususnya Angkatan Laut. Mengutip dari Naval Technology, kapal selam kelas Scorpion merupakan produk yang dikembangkan secara bersama oleh DCNS atau BUMN Prancis di bidang pembuatan kapal yang kini bernama Naval Group dan perusahaan konstruksi kapal asal Spanyol yang bernama Navantia. Kapal ini bisa membuat 18 torpedo dan misil. Scorpion juga dilengkapi dengan tabung torpedo yang membuatnya bisa melakukan peluncuran salvo. Tidak hanya itu, Scorpion juga punya torpedo anti kapal dan anti kapal selam dan anti misil permukaan. Proses penanganan dan pemuatan senjatanya juga otomatis. Scorpion dibekali dengan Subtix Combat Management System. Konsol pengontrol kapal ini bersifat 6 multifungsi dan tabel taktik yang terpusat yaitu Combat Management System kapal ini juga terdiri dari sistem pengendalian data taktik dan perintah, sistem kontrol senjata dan sensor akustik terintegrasi dengan sebuah antarmuka sensor deteksi permukaan di udara dan sistem navigasi terintegrasi. Sistem navigasi terintegrasinya menggabungkan data dari GPS, log, pengukuran kedalaman dan juga sistem pemantauan trim kapal. Kapal selam Scorpion memiliki 4 generator diesel yang menyediakan daya 2.500 kW.
Dan kapal ini juga dibekali dengan permanen magnet synchronous motor. Scorpion juga mampu membawa 30 ranjau laut dan melanjut dengan kecepatan 20 knots atau 37 km per jam di dalam air dan 12 knot atau 22 km per jam di permukaan.